Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis salih sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan, menempuh onak dan duri penghidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek kekuatan dan kelemahan cinta. Ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita, dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan, sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat, paling susah ditembus, yang meruntuhkan kita. Coba kita belajar beberapa bagian dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini misalnya kalimat ketika Zainuddin dan Hayati akan berpisah sementara. Tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah. Zainuddin menjauh dulu, tidak tinggal di kota yang sama. Nah, ini kalimat perpisahan mereka. Ini kata-katanya Hayati. Zainuddin, kekasihku, berangkatlah. Biar jauh sekalipun ku lepaskan. Tapi harapanku hanya sebuah. Engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis salih sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan, menempuh onak dan duri penghidupan. Berangkatlah, dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Ini kan kalimat-kalimatnya optimis, terasa kuat, terasa tegar. Boleh yang ingin belajar citra perempuan dalam novel Van der Wijk ini, nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa Hayati ini lebih tegar, bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan Zainuddin. Zainuddin lebih banyak main perasaan. Jadi kalau pakai teori yin yang itu, kalau teman-teman baca novel ini rasanya bukan Zainuddin yang yang, tapi Hayati yang yang. Sementara Zainuddin itu lebih ke yin, kalem, pendiam, kemudian tidak banyak bicara, suka menyendiri, kebalikannya Hayati. Maka kalimat-kalimatnya juga nadanya nada yang, nada semangat, penuh gairah. Sementara ini jawabannya Zainuddin. Kata Zainuddin, amat besar harganya perkataanmu itu bagiku. Saya putus asa, atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini, semuanya bergantung bukan kepada diriku, bukan pula kepada orang lain, tetapi kepada engkau sendiri. Engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani, tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Ini kalimat-kalimat Zainuddin. Ada nada pasrah di situ, ada nada cinta yang sangat dalam di situ, ada nada kesetiaan tak terbatas di situ. Makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada yin. Tapi maksudnya Hamka dengan kalimat-kalimat ini, cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah. Ya seperti kata-kata Zainuddin tadi, engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku, tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku.
engkau bisa memutus harapanku, bahkan engkau bisa membunuhku, membuatku sengsara. Bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berani. Ini Hamka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta. Kalau tidak hati-hati, cinta akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, tepat mendayagunakannya, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Khusro Shirin. Bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja, bukan orang luar biasa namanya Farhat, yang hanya seniman pahat biasa bisa menghancurkan gunung, nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta. Tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal, detik itu juga dia meninggal juga. Itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat, tapi juga titik lemah yang luar biasa. Itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh. Ini kalimat setelah Jainuddin patah hati. Laki-laki menyimpuh, menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih ada, tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga, laksana ayam terkena penyakit menular. Ini Hamka menceritakan kondisinya Jainuddin dengan menunjukkan biasanya laki-laki itu gengsi. Biasanya laki-laki itu yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-ngemis minta diterima cintanya. Apalagi sudah jelas ditolak. Kalau ada laki-laki yang seperti ini, jangan ngaku laki-laki. Turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan kalimatnya Buya Hamka ini. Kalau ditolak ya sudah, kalau tidak diterima ya sudah. Cari yang lain lah, jangan ngotot di situ terus. Nanti mutu laki-lakinya turun. Ini saya potong dari novel loh ya, bukan dari saya. Tapi katanya Buya Hamka, kalau memang cinta itu sejati, cinta itu sampai mendalam, sejantan apapun laki-laki, sekuat apapun laki-laki, kalau ditolak atau diputus cintanya, badan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Jadi tidak usah gaya jantan, karena kalau itu memang benar cinta, ditolak, dipatahkan cintamu, badanmu akan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Stres juga, depresi juga, jatuh juga. Bahkan Jainuddin sakit, tidak bisa bangun dari kasurnya sampai 2 bulan. Itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati. Kalau sudah sampai di titik ini, tidak usah ngomong jantan lagi. Tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta. Tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta. Bahkan ceritanya Jainuddin ini kan sampai ketika Hayati akan menikah dengan Aziz, dia meminta Muluk untuk meneliti siapa Aziz itu. Ternyata dari informasinya Muluk, Aziz ini anak ndak beres, suka gonta-ganti perempuan, suka membawa perempuan ke rumah, suka main judi, suka minum-minum. Ini menambah berat bebannya Jainuddin. Ketika dia ngirim surat mengingatkan Hayati, balasannya Hayati malah menyakitkan. Dianggapnya Jainuddin ini cemburu saja, ndak ikhlas saja. Itu semakin memukul Jainuddin. Dalam ceritanya begitu.
Jadi akhirnya Jainuddin ambruk. Untung saja dia punya seorang sahabat, meskipun mantan preman, namanya Muluk. Muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya Jainuddin, membangkitkan dia kembali dari kekecewaan-kekecewaannya. Baik, jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamka tentang cinta. Cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan. Teman-teman yang oleh Allah dianugerahi dengan cinta, kelolalah itu dengan baik. Seperti saya jelaskan ketika sesi Khusro dan Sirin, energi cintamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang manfaat, yang maslahat, baik untuk kalian berdua maupun syukur-syukur bisa untuk lingkunganmu, masyarakat secara umum. Jangan melakukan hal-hal yang terlarang, apalagi dilarang oleh Allah, apalagi dimurkai Allah. Karena dengan melakukan itu sebenarnya kalian sedang meruntuhkan cintamu sendiri. Kalian sedang menunjukkan bahwa cintamu tidak murni. Cintamu hanya mengejar kesenangan egomu belaka. Baik, ini pelajaran-pelajaran. Kita belajar lagi selanjutnya. Ada juga pelajaran tentang cinta dan negosiasi keduniaan. Kalau ini istilah dari saya ya. Jadi ini mungkin tepatnya cinta yang masih punya syarat. Cinta yang tidak murni. Ada kalimat yang menurut saya bisa kita telaah. Jadi kalimatnya seperti ini. Biarpun permintaannya misalnya diterima orang, lantaran uangnya banyak. Kalau begitu pertaliannya dengan hayati, bukan pertalian hati, tapi pertalian harta. Harta boleh banyak dan boleh habis. Harta yang banyak bukan menimbulkan cinta yang murni dalam hati kedua belah pihak, tetapi semata-mata menimbulkan congkak dan takabur. Bila mana harta itu ditimpa krisis, turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah pergaulan yang terlalu mementingkan diri seseorang. Si laki-laki tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebabnya maka kelihatan pergaulan laki-laki dan istri yang hanya manis kelihatan dari luar. Sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri, dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya. Baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Oke, jadi ini pelajaran dari Buya Hamka tentang cinta yang tulus. Cinta itu pertukaran dua hati. Hatimu, hatiku. Tapi ada, kalau ini mungkin narasinya berhubungan dengan pernikahan. Karena ini, kalimat ini bisa kita temukan tentang komentar terhadap pernikahannya Hayati dan Aziz. Secara umum memang alasannya dua. Yang pertama karena harta. Aziz ini anaknya orang kaya raya. Yang kedua alasannya adat. Level kebangsawanannya setara. Nah, Hamka mengomentari kalau cinta alasannya hanya kesetaraan harta, ya nanti kalau hartanya habis, penghargaannya pasti berkurang. Laki-laki menikahi seorang perempuan karena dia perempuan kaya, ya nanti kalau kekayaan perempuan ini menyusut atau habis,
ya penghargaan laki-laki kepada istrinya pasti akan turun. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya karena harta seorang perempuan mau dinikahi, ya nanti di titik ketika hartanya habis bangkrut, nilai suami ini di mata perempuan akan jatuh. Ya karena harta barang fana, barang sementara. Bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hancur, bisa habis. Seperti ceritanya Aziz, dia bangkrut sampai terusir dari rumahnya. Ini pasti nilainya Aziz di mata istrinya akan sangat jatuh kalau semula pertimbangannya hanya harta saja. Adat juga begitu. Kalau alasannya hanya sama-sama bangsawannya, mungkin sama-sama pejabatnya, mungkin sama-sama orang kelas tinggi, itu yang dicari, ya sudah, yang menikahi ya kebangsawanan dan jabatannya. Tidak ada hati yang terlibat di situ. Yang laki-laki yang diberikan status kebangsawanannya, yang perempuan juga begitu. Hatinya dipegangi sendiri-sendiri. Tidak diberikan apalagi dipertukarkan. Inilah, kata Hamka, yang jadi sebab banyak pernikahan kelihatannya manis di luar, tapi di dalam rasanya hampa. Mengapa kelihatan manis di luar? Karena menjaga gengsi kebangsawanannya, menjaga gengsi statusnya, biar tidak kelihatan. Tapi di dalam kehidupan bersama rasanya hampa. Biasanya terus kalau ada masalah sedikit saja terus ramai berpisah. Ini cerita-cerita seperti ini kan banyak. Awalnya adalah, kata Hamka, karena tidak ada pertalian hati, tapi pertalian harta atau pertalian status jabatan kebangsawanan. Ini juga pelajaran jadi dari Buya Hamka untuk kita. Ya kalau dalam agama itu kan harta sebenarnya boleh jadi pertimbangan, keturunan atau status juga boleh jadi pertimbangan. Tapi yang diutamakan pertama-tama ya akhlaknya. Akhlak itu kan nanti urusannya hati. Jadi ini parameter-parameternya ketika kita ingin menikah. Tapi dasarnya harusnya yang paling awal itu hatinya memang cocok, memang sreg, ada passionnya, ada rasanya. Ini dalam membangun rumah tangga akan lebih mudah. Jadi perkawinan yang dilandasi pertukaran dua hati. Kalau begitu dijodohkan itu tidak bagus ya Pak. Bagus saja kalau dua-duanya bersedia saling memberikan hatinya. Kalau tidak, ya itu nanti akan sangat berat. Jadi tidak ada urusannya dengan dijodohkan atau tidak, tapi kesediaan dua orang untuk saling menerima dan saling memberikan hatinya. Tidak hanya karena negosiasi melihat hartanya atau melihat statusnya. Kalau hari ini jangan-jangan di antara status itu yang status jomblo atau tidak jomblo. Yang penting aku tidak jomblo, nikah sama siapa sajalah. Nah ini juga tidak bagus. Asal nikah. Yo seandainya memang harus nikah dengan siapa yang kita belum terlalu mendalam dengan dia, pastikan bahwa kalian berdua sama-sama siap dan sedia memberikan hati. Biar kehidupan kalian berdua tidak hampa. Kalau hanya satu yang siap memberikan hatinya, yang satu berjuanglah untuk biar hati yang lain diberikan. Kalau sama-sama belum bisa memberikan hati, ya berjuang berdua. Karena betapapun institusi pernikahan, perkawinan bukan institusi yang main-main, yang bisa tidak cocok ya cerai gitu saja. Tidak sesederhana itu.